Bapak dan Ibu sekalian, di hari ini saya ingin bagikan suatu ayat yang menurut saya memang sudah nggak asing, karena beberapa kali dan saya bahkan dengar ada Instagram atau video dari seorang motivator yang kena virus corona dan mereka nyanyikan ayat ini bersama-sama dengan para medis, ya. Di beberapa WA saya jumpai juga mereka tuliskan ini, bahkan ada baliho juga yang mengutip ayat ini. Ayat ini mulai muncul ketika terjadi wabah virus corona, pandemi virus corona ini. Tertulis dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Demikian bunyinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kan sudah ada lagunya juga kan, yang biasa kita nyanyikan atau anak-anak sekolah minggu sering nyanyikan. Tapi ayat ini justru membawa perenungan bagi saya. Karena kalau dia berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pertanyaannya itu begini, apa hubungannya semangat yang patah mengeringkan tulang? Dalam beberapa terjemahan, Bapak Ibu, saya menjumpai berkata begini. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Hati yang gembira menyehatkan badan. Hati yang murung mematahkan semangat. Ya. Kalau dalam bahasa Alkitab kita, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974, dia mengatakan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya muncul sebuah pertanyaan yang kemudian saya renungkan bagian ini. Apakah hubungannya semangat yang patah dengan mengeringkan tulang? Apakah hubungannya antara obat hati yang gembira, obat yang manjur? Ya. Ini dihubungkan dengan begitu maraknya ketika orang berkata minum lemon plus apa begitu. Langsung semua di pasar lemonnya habis. Lalu muncul lagi berita minta konfirmasi ke saya karena mungkin saya di Papua lama di sana. Bagaimana dengan buah merah? Bisakah menyembuhkan COVID? Sekarang saya begitu ya. Saya coba tanya teman-teman di sana, mereka bilang enggak, itu hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, belum diteliti seperti itu. Tapi orang udah mulai borong, udah mulai belanja karena orang mau sembuh. Tapi Alkitab berkata begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apakah yang dimaksud dengan mengeringkan tulang? Nah, saya kemudian WhatsApp sama sahabat saya, seorang dokter. Karena bagi saya begini, sebagai seorang yang sering memberitakan firman Tuhan, saya perlu orang-orang yang mempunyai ahli di dalam bidangnya. Karena saya tidak menguasai, karena saya bukan maha tahu. Jadi saya perlu teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, seperti beberapa waktu lalu ketika saya bahas mengenai dasar bangunan, saya menghubungi teman saya yang ahli geologi. Sekarang saya menghubungi teman saya seorang dokter, dan kemudian saya minta penjelasan kepada dia, apakah yang dimaksud mengeringkan tulang? Kalau tulang kering mah saya tahu, tapi mengeringkan tulang ini apa? Apakah tulang di open, apakah tulang dijemur, dan lain sebagainya. Kemudian sahabat saya menyampaikan begini. Mohon maaf, saya harus membacanya supaya saya tidak salah untuk menjelaskan. Tulang kering, bahasa kesehatannya adalah ostibia, merupakan tulang yang besar dan kuat di bawah lutut yang menghubungkan lutut dan pergelangan kaki. Bisa dikatakan sebagai tulang yang paling kuat dalam memikul beban berat. Tulang kering ini berisi, jadi di dalam tulang ini berisi sumsum merah yang kaya akan darah merah. Jadi inilah tulang yang kuat antara dikatakan lutut kita dan pergelangan kaki kita. Jadi dia yang menopang ini seluruh tubuh kita. Lalu saya juga, saya tahu bahwa ternyata di dalam tulang kering ini berisi sumsum yang kaya akan darah merah. Lalu saya tanya lagi sama sahabat saya dokter nih. Saya tanya, Pak dokter, kalau tulang ini menjadi sakit, sakitnya sakit apa? Gitu ya. Lalu dia menjawab begini, penyakit yang sering mengganggu tulang adalah terjadinya osteoporosis, sehingga tulang ini akan menjadi rawan patah.
Saya sudah beberapa waktu memang sudah tahu mengenai kata osteoporosis ini, Bapak Ibu. Saya berpikir osteoporosis itu menyerang tulang punggung karena ada pengkapuran dan lain sebagainya. Ternyata osteoporosis bisa di mana saja, termasuk di tulang kaki ini, Bapak Ibu. Sehingga akan mengakibatkan rawan patah. Oleh sebab itu, saya sangat mengaminkan hikmat yang diberikan Tuhan kepada para dokter dan kebenaran firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Diibaratkan kalau semangat patah itu, tulang kita akan sangat rawan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hati yang gembira bukan tawa-tawa sendiri karena stres. Tetapi hati yang gembira dimulai dari hati, bukan dari mulut kita, dari wajah kita. Bukan karena performance kita yang harus kita jaga, tidak. Firman Tuhan berkata begini, kalau hati kita benar, maka dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Hati yang gembira itu ketika dia ada dalam situasi apapun, ya, dia akan tetap bersuka cita. Jangan lupa lagu anak-anak, mereka berkata happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Mari Bapak Ibu, ini obat yang manjur. Tidak perlu cari di pasar, sudah ada dalam kebenaran. Tinggal kita mempraktekannya, bahwa hati gembira adalah obat yang manjur. Tuhan Yesus memberkati.